Jadi gini Pak Bupati, ini kita namanya Petrofas Pak. Ini kita sudah hayati. Ya. Jadi untuk mempercepat supaya kita bisa panen dan tidak merusak, tidak membakar kita punya jerami, kita pakai dengan Petrofas. Itu setelah panen kita semprot, seminggu kemudian kita bisa pelebok Pak. Ya. Jadi tanpa lupuh. Tidak dibajak lagi karena ini kita kejar-kejar waktu dengan musim. Ya, dengan air yang kedua. Yang ketiga, setelah semprot itu 5 hari kemudian jerami kita akan busuk. Dan di situ ada 40% masih sisa-sisa urea kita. Iya. Itu akan lebih bermanfaat dengan tanah kita. Jadi seperti itu untuk Petrofasnya. Dia akan lebih cepat pembusukan Pak Bupati. Ini yang pertama. Yang kedua, sebentar. Kalau untuk Petrofas ini untuk 1 hektar itu butuh berapa banyak ya? 3-4 liter. Jadi ini setengah liter 1 liter Pak. Berarti kita butuh 3 atau kita ambil maksimum 4. Ya. Nah, 4 ini berapa rupiah? Ini per 1 botol ini sekitar 65.000. 65.000 berarti 70, 130, 260 atau sekitar 300.000. Betul. Jadi nanti dihitung antara ini dengan kalau kita olah kembali berapa biayanya? Berapa biayanya? Nah, kalau biayanya lebih mahal, pakai ini. Dan kalau ini kan lebih cepat ini. Ya, jadi disemprot ini. Disemprot Pak Bupati. Oh ya disemprot. Oh ya, baik. Baik. Maksudnya masyarakat harus tahu, jadi minimal kita jangan ambil 3, kita ambil 4. Baik. 4 dengan uangnya 260, kita bulatkan 300. Baik. Untuk khusus ini. Kadang mungkin naik turun beli-beli itu. Baik. Selanjutnya Terus yang kedua, ini yang kita bilang tadi, kita memperbaiki unsur tanah kita, memperbaiki kesehatan tanah kita. Selama ini tanah kita masukkan pupuk kimia, NPK. Iya. Itu kimia. Ya. Itu kenapa kami bilang tanah kita ini sakit. Nah, untuk mengembalikan tanah kita kembali subur, kita masukkan namanya pupuk hayati sinar bio Pak Bupati. Isinya itu bukan NPK, isinya makhluk hidup ini. Ya. Makhluk hidup ini yang dibutuhkan tanah kita. Ini yang memang paling gampang tukang masaknya tanah kita Pak Bupati. Yang selama ini mati dengan pupuk kimia. Iya. Nah, kita punya program namanya SBF, Sustainable Balance Farming atau pertanian berkelanjutan. Kita kasih kimia, kita campur dengan hayati. Dengan hasil tadi di tempatnya Pak Roni, naiknya sangat signifikan. Iya. Itu membantu anakannya semakin banyak. Iya. Jadi seperti itu Pak Bupati. Jadi ini per hektarnya berapa? Per hektarnya 30-40 kilo maksimal. Nah, ini berapa kilo? Ini 5 kilo Pak. 5 kilo berarti kita harus belinya Giliran sekitar 4 atau sampai 6. 6. Tergantung keuangan petani, tapi kalau kami sarankan minimal dia 30 kilo. 30 kilo ini. Setiap musim dimasukkan, tapi di awal saja. Di awal saja. 1 liter. Nah, ini berapa rupiah kalau ini? Yang 1 bungkus ini 75.000. Jadi berarti kalau 4 atau 5 kali 7. 300 sampai 350. kalau ya 350. Tambah yang ini berarti 230. sudah 300, 650. Ya. Nah, apa lagi? Kalau yang itu supaya kenaikan signifikan Ya. Pak Bupati. Kalau yang lain, kedua kita punya memang yang ini. Selama ini orang bingung TOFA ya Pak Bupati. TOFA kan biaya. Ya. Ya kita hitung-hitung TOFA itu biaya 1 orang 50.000. Ya. 1 hektar dia sampai 1 jutaan lebih. Ya. Belum pestanya, belum ini segala macam. Tapi dengan kita punya nomin, itu padinya aman, rumputnya mati. Tapi nggak pengaruh terhadap apa? Sangat tidak berpengaruh dengan padinya. Ini selektif. Sama apa unsur hara dalam tanah tidak mati. Tidak Pak Bupati. Jadi gini, makanya kenapa ini? Karena ini kan memang di sini ada hologram Pak Bupati. Kalau biru gini, Ya. jadi ada macam-macam. Ada biru, ada kuning gini Pak Bupati. Ini ada maksudnya. Kalau begitu begini, dia lebih aman. Sangat lebih aman. Lebih aman. Itu hologramnya untuk di tanaman padi. Nah, ini 1 hektar butuh berapa? 1 hektar dia butuh segini. 1 aja. Berarti ini berapa rupiah? Yang ini 200 berapa? 215 Pak Bupati. 215 Ada yang tadi, kecil. tambah 600 tadi, 800 sekian. 800. Nah, Jadi kalau kami hitung untuk pestisidanya nggak sampai 2 juta. iya, 1 hektarnya. 1 hektar. Ini untuk di rumput. Nah, serangan yang paling yang kita sering ketemu kan penggerek batang Pak Bupati. Iya. Penggerek batang itu suka kalau panen suka hampa, putih-putih begitu. Iya. Di kalau keluar kalau Iya, kita bilang malainya putih kosong. Iya. Jadi yang bahaya itu kan sebenarnya kupu-kupunya Pak Bupati. Serangannya itu petani juga tidak mengerti serangan ulat di dalam batang. Kenapa? Karena ulat dalam batang, Pak. Jadi serangannya paling gampang kalau ada kupu-kupu begini di lampu di rumah itu pasti sudah ada penggerek batang di dalam padi kita. Oh gitu. Iya, apalagi kalau kita sudah pupuk pertama umur 2 minggu, itu lebih
empuk, dia tusukkan kupu-kupunya, telurnya dia makan ke bawah. Makanya kalau kita cabut dia patah di bawah Bupati. Jadi obatnya hanya ini. Ini kita gabung kemarin seharga 100 berapa di kemarin saya? 125, ini 45, 170. Ya 70 tambah tadi 630-an. tambah 800-an tambah berapa tadi? 165. 165 kita bulatkan sudah 1 juta. 1 juta. Nah, Itu kita jaga di penggeraknya Pak Bupati. Iya. Tinggal di blast itu padi merah. ya. Daunnya bercak-bercak. Itu sama. Kalau nggak kita support di blastnya, dia akan lari ke blast leher. Ya itu juga hampa juga. Kita juga sama, kita punya kamikaze sama dengan Primavos Pak Bupati. Jadi ini memang harus pakai dua-duanya. Ini berapa rupiah kalau 1 hektar? 1 hektar ini pakai 1 hektar dua-duanya. Dua-duanya digabung ini. Iya, ini 100, ini 125 ya. Iya. 225. 225 tambah tadi 1 juta, 1 juta 250. Oke, kita kalau suka lagi ketiga Pak Bupati. Iya. Kita kalau padi itu suka ada yang tubuhnya nggak rata. Nah, Keluar bunganya, poinya. Ada yang keluar, ada yang tidak. Nah, kita namanya punya paket bumbu ah. Jadi misalkan kalau baru keluar beberapa itu, kita semprotkan. Dalam waktu 3 hari dia akan rata semua keluar. Kalau udah begitu, tumbuh semua keluar. Jadi dia menyetop vegetatif menjadi generatif. Seperti itu. Soalnya biasanya kalau di padi itu suka ada yang keluar, ada yang belum Pak Bupati. Nah itu kita semprotkan ini akan yang daun akan stop, dia akan fokus ke buahnya. Makanya nanti bulirnya akan rata keluar. Setelah itu terakhir ini harga 100.000, berapa? 95. Jadi di 1.295.000. Terakhir ini Pak Bupati, walang sangit. ya. Apa sebutnya sih walang sangit? Kenobe. Kenobe ini yang paling yang ditakutkan petani Kenobe. Kenapa? Mereka semprot berkali-kali. Kenapa berkali-kali? Satu, semprot mereka tuh kadang salah semprot. Kenobe itu paling bagus semprotnya sore. Kenapa sore? Posisi dia pulang, Pak. Jadi kalau kita semprot pagi, posisi Kenobe itu kan waktu padi berbunga, Pak. Ya. Padi berbunga itu tidak boleh kita semprot pagi. Ya. Kenapa? Itu posisi padi kawin, Pak. Ya kita kalau kawinnya diganggu marah Pak Bupati. Apalagi kawan-kawan. Iya, itu posisinya lagi berbunga, lagi kawin, tidak boleh diganggu. Jadi kalau semprot Kenobe harus sore. Makanya kita pakai namanya Ziban. Ini jadi 1 hektar Pak Bupati. 1 hektar. Ini berapa rupiah nih? 95.000. 95 tadi. 290. Sudah total tadi. 1 tambah ini 1.500. 1.600 sudah 1.600. Oke, Tadi yang 1.600. 1.600. Nah, Hanya itu saja. oke ya. Jadi kurang lebih 1.600 ya kita sudah tidak olah. Sudah tidak olah, pupuknya sudah lengkap, tinggal kasih bibit. Bibitnya berapa kalau 1 hektar? Ya tahu. Kalau bibit yang kita yang label seperti punya Pak Odi harus 25 kilo maksimal. 1 hektar. 25 kilo kali 2 juta setengah. Enggak, Tidak, Bang. 250 Pak Bupati. Anggaplah kita bilang 20 Kilo, ya sekilan 25. 1 kilo 2 hektar 25 kilo. Oh, 25 kilo berarti 10.000. 250.000. Iya. 250.000 tambah 2 juta tadi, ya kurang lebih 2 juta. ya. 1 jutaan mas, ya 2 jutaan lah. 2 juta kita sudah dapat panen baik, ya cap. Nanti dihitung. Nanti Pak Roni tolong hitung kembali. Pak Roni tolong hitung kembali. Kalau analisa dari pakai ini semua lengkap dengan produksinya jelas bagus. Kita punya pengeluaran yang selama ini berapa, sedangkan ini berapa? Analisa usaha. Nah, sehingga kita bisa itu sosialisasi kepada petani. Oh ini seperti begini. Ini yang kami perkenalkan sekarang. Iya, kenal. Ya Pak Roni. Izin YouTube-nya Pak Bupati saya Jadi, langsung subscribe. Epi tahun. Nah, ya nanti Epi tahun ini.